Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Alisa Yati dan rekan saya di sini. Saya Nur Aulia Soliha akan menemani Anda dalam sekilas berita hari ini. Jurnalis Nuansa Universitas Nusa Putra mendapatkan undangan dan kerjasama dari Jabar Bergerak Zilenial Kota Sukabumi dalam pelaksanaan seminar Bincang Pemuda. Acara ini merupakan program dari Jabar Bergerak Zilenial Kota Sukabumi untuk menjadi wadah bagi pemuda dalam berkolaborasi dalam aksi pendidikan dan juga kemanusiaan. Melalui Bincang Pemuda, diharapkan generasi muda tidak hanya memahami tentang tantangan yang dihadapi bangsa, tetapi juga mampu bergerak bersama dalam menciptakan solusi nyata. Acara ini berlangsung pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 yang bertempat di Sekolah Vokasi IPB Sukabumi. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak wawancara dengan beberapa narasumber yang telah hadir. Halo Kak, boleh perkenalkan terlebih dahulu nama Kakak siapa dan Kakak sebagai apa sih di acara ini? Oke, baik, izin ya perkenalkan nama saya Ita Mulyawati Dewi. Di sini saya perwakilan dari komunitas Senyum Anak Nusantara Chapter Sukabumi sebagai ketua umum dan juga ya sebagai San seperti itu. Baik, apa sih harapan Kakak setelah terlaksananya acara ini? Yang pasti saya ingin pemuda di Kota Sukabumi ini bukan hanya berbicara menuntut perubahan, tapi juga turun langsung ke masyarakat untuk menciptakan perubahan. Baik Kak, bagaimana sih perasaan Kakak setelah terlaksananya kegiatan ini? Tentunya saya senang sekali karena ada suatu wadah yang bisa mengumpulkan semua komunitas pemuda di Kota Sukabumi yang dimana hasil diskusi kami ini bukan hanya sekedar diskusi, tapi juga menjadi notulensi yang akan direkomendasikan kepada pemerintah dan semoga saja suara-suara pemuda di Kota Sukabumi ini terdengar dan bisa menciptakan perubahan. Baik, oke Kak, terima kasih banyak sudah berkenan diwawancari oleh saya. Halo Kak. Halo. Sebelumnya boleh perkenalkan terlebih dahulu nama Kakak siapa dan sebagai apa Kakak di acara ini? Oke, boleh. Oke, kenalin nama aku Salah Faridudin. Hari ini aku sebagai tamu undangan dari komunitas gitu. Oke. Kalau boleh tahu Kakak ini dari komunitas mana nih? Aku hari ini dari komunitas Pelita Intan Muda. Oke, baik. Oke Kak, kalau boleh tahu apa perasaan Kakak setelah terlaksananya acara ini? Ya, perasaan saya setelah acara ini terlaksana ya pastinya sangat-sangat happy ya, dan juga acara ini sangat-sangat eksklusif gitu, yang mana hari ini para pemuda-pemuda di Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi berkumpul untuk membicarakan bagaimana peran pemuda dan pemuda ambil peran di Kota Sukabumi itu gitu. Oke, baik. Kak, harapan Kakak nih untuk para pemuda di Kota Sukabumi ini apa? Ya, untuk harapan saya untuk pemuda di Kota Sukabumi ya jangan sampai pemuda Sukabumi hanya bisanya mengkritik saja, hanya bisanya mencela ataupun menyalahkan pemerintah. Tapi hari ini pemuda pun harus bisa ikut turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Halo, selamat sore Kak. Sebelumnya boleh perkenalkan terlebih dahulu dengan siapa dan dari mana? Halo teman-teman semua, saya Cindy Setiawati, saya berasal dari Kota Bandung dan di sini saya merupakan pendiri maupun pembina dari Jabar Bergerak Zilenial. Baik, sebelumnya izin bertanya, bagaimana perasaan Kakak atas terselenggaranya acara Bincang Pemuda pada hari ini? Alhamdulillah aku super bangga banget ya sama JBZ Kota Sukabumi yang sudah sukses melaksanakan acara Bincang Pemuda ini yang tentunya melibatkan begitu banyak komunitas dan juga reach out pemerintah daerah untuk sama-sama berkolaborasi dan terbentuklah sebuah kegiatan yang sangat luar biasa. Oke, baik. Apa yang Kakak harapkan kepada pemuda-pemudi di Kota Sukabumi ini?
Oke, harapannya adalah bahwa setiap pemuda memiliki harapan untuk bisa menjadi sosok pemuda yang sukses dengan versinya masing-masing. Oleh karena itu, harapannya juga buat kegiatan dari JBZ semoga bisa terus meluas ya di Kota Sukabumi dan di berbagai daerah lainnya, tentunya bisa memotivasi. Dan yang terakhir dari saya, semoga kegiatan ini bisa memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung untuk para pemuda yang ada di Kota Sukabumi. Terima kasih Kak sudah sedia diwawancara oleh jurnalis Nuansa. Halo, selamat siang Kak. Boleh perkenalkan dengan siapa dan dari mana? Halo, aku Tengku dari Prodi Hukum Nusa Putra. Oke, sebelumnya izin bertanya, bagaimana kesan-pesan Kakak mengikuti acara Bincang Pemuda pada hari ini? Oke, kesannya aku yang pertama seru banget acara ini. Yang pertama emang seru, dan juga aku ngelihat ada unsur yang sangat kebermanfaatan karena di mana pada acara Bincang Pemuda ini kita semua ngobrolin, diskusiin tentang masalah-masalah yang memang krusial untuk masyarakat sekitar, isu lingkungan, isu pendidikan, isu hukum. Nah, yang nantinya ini pembahasan ini akan menjadi penunjang atau akan menjadi acuan sebagai kebermanfaatan untuk masyarakat. Itu aja sih. Sebelumnya, apa yang Kakak harapkan dari setelah mengikuti acara Bincang Pemuda pada hari ini? Oke. Harapannya tentunya aku berharap acara-acara Bincang Pemuda atau ngobrol diskusi tentang masalah isu-isu yang krusial ya, isu kepemerintahan, isu hukum, pendidikan, lingkungan, ini harus masif di kalangan anak-anak muda, khususnya mahasiswa, pelajar. Karena apa? Karena dengan adanya diskusi yang inklusif seperti ini akan menambah critical thinking daripada anak-anak muda itu sendiri. Nah, harapannya itu aja mungkin Kak. Terima kasih Kak sudah mau diwawancara pada kali ini. Halo Kak, selamat sore. Sebelumnya boleh perkenalkan terlebih dahulu dengan siapa dan sebagai apa Kakak di acara hari ini? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Alifa Johariah Ulpah. Di kegiatan hari ini kebetulan sebagai SC, karena kebetulan di jabatan saya di Jabar Bergerak, yaitu Ketua Daerah Jabar Bergerak Zilenial Kota Sukabumi. Baik, sebelumnya izin bertanya, bagaimana perasaan Kakak atas terselenggaranya acara ini? Oke, perasaannya tentunya sangat senang ya. Karena apa? Karena saya bisa menggabungkan dan menghadirkan pemuda dan juga komunitas-komunitas yang bergerak di berbagai pilarnya hadir di sini, dan sangat antusias. Para pemuda sangat terlihat antusias untuk hadir di sini juga. Maka tentu kalau ditanya perasaannya seperti apa, perasaannya sangat luar biasa dan senang sekali. Oke, apa sih yang Kakak harapkan kepada pemuda-pemudi di Kota Sukabumi ini? Harapan saya satu, sesuai dengan nanti yang akan digaungkan oleh Jabar Bergerak Zilenial juga, itu anak muda satu suara, kolaborasi. Artinya harapan saya adalah pemuda-pemuda itu banyak potensinya, tapi mereka kadang kalau berjalan sendiri kadang nggak punya wadah, atau berjalan sendiri karena nggak bisa ngapa-ngapain, nggak terdengar juga. Maka di sini wadahnya, kita harus terkolaborasikan. Maka harapannya adalah pemuda-pemuda terus aktif menyuarakan sesuai tadi materi yang disampaikan ya. Ada 3, muda adalah kekuatan, muda adalah keberanian, dan muda adalah perubahan. Baik, terima kasih Kak sudah mau diwawancara oleh tim jurnalis Nuansa. Oke, siap. Halo, selamat sore Kak. Sebelumnya boleh perkenalkan terlebih dahulu dengan siapa dan dari mana? Saya Rayhan Kalimatulail ataupun yang biasa dipanggil akrabnya ya, Bejo. Saya dari Lentera Sukabumi. Baik, dalam acara Bincang Pemuda pada hari ini, gagasan apa yang Kakak bawakan? Tentu saya menawarkan apa yang menjadi pemuda hari ini itu bagaimana caranya konsen di dalam pendidikan. Karena apa? Karena pendidikan adalah senjata menurut Joseph Stalin, seperti itu kira-kira. Kalau boleh tahu, menurut Kakak, bagaimana peran pemuda untuk keberlanjutan pendidikan dan juga sosial di masa yang akan datang?
tentu kita melihat ya beberapa halnya yang memang ini merugikan di dalam suatu bidang pendidikan dan sosial, yaitu kita dengar yaitu instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 perihal tentang efisiensi. Tentu di situ tertera yang mana Menteri Pendidikan itu dipotong kurang lebih 27 triliun. Ini akan memengaruhi apa yang menjadi suatu aktivitas daripada pendidikan itu sendiri. Orang-orang yang hari ini kuliah itu berpotensi akan kewalahan di dalam suatu biayanya. Orang-orang yang hari ini menerima suatu beasiswa itu juga akan berpotensi dipangkas dan diberhentikan seperti itu. Jadi kita bisa lihat sama-sama apa yang menjadi suatu faktualnya. Tentu ini sangat miris dan ironis gitu. Nah, tapi kita sebagai pemuda tentunya bagaimana caranya bisa senantiasa berkolaborasi. Karena di dalam berkolaborasi itu ada suatu benih-benih kekuatan yang akhirnya kita bisa yang akhirnya suatu saat nanti ini bisa menjadi suatu pohon yang menaungi kita. Nah, jadi bagaimana caranya jangan sampai menyerah, jangan sampai lelah, apalagi kalah terhadap suatu apa yang menjadi kebobrokan hari ini. Mungkin kita kenal juga ya dengan apa yang menjadi tagline kabur aja dulu gitu. Tapi kita di sini sebagai pemuda Sukabumi, terusnya saya di Lentera Sukabumi, untuk tetap bertahan di negeri ini, apapun itu ujiannya, apapun itu guncangannya, kita akan terus maju, kita akan terus mendorong pemerintah guna senantiasa memberikan suatu kebijakan yang stabil ataupun setara ataupun yang memiliki unsur keadilan, seperti itu kira-kira. Oke, baik. Menurut kakak, kami sebagai generasi muda, apa yang perlu dipersiapkan untuk keberlanjutan pendidikan di masa yang akan datang? Oke, tentu kalau misalkan perihal tentang proper ataupun persiapan, kita tidak bisa sepenuhnya berharap kepada pendidikan formal yang ada di sekolah-sekolah gitu. Guna bisa kita juga mencari pendidikan yang alternatif, kayak misalkan kita cari tongkrongan yang emang konstruksif sifatnya. Bagaimana caranya kita mencari suatu lingkungan yang emang mendorong kita untuk senantiasa membaca, senantiasa self love gitu, untuk defensif daripada apa yang menjadi suatu kebobrokan hari ini yang terjadi seperti itu. Nah, selain daripada itu juga memang yang dititik beratkan oleh kita terusnya Lentera Sukabumi itu yaitu membaca, dan kita juga membuat suatu program yang mana program ini kelompok belajar ataupun kayak bimbel gratis seperti itu gitu, guna anak-anak Sukabumi itu tanpa memikirkan biaya, tanpa memikirkan anggaran, itu bisa senantiasa memiliki harapan-harapan yang akhirnya bisa masuk ke dalam perguruan tinggi negeri seperti itu. Jadi kita berinisiatif untuk senantiasa melakukan suatu program itu guna bisa kota kita ataupun kota kelahiran kita itu bisa senantiasa melahirkan orang-orang yang hari ini bisa menjadi katakanlah generasi emas, kurang lebih seperti itu. Berarti harus gemar membaca ya. Membaca. Oke. Bagaimana tanggapan kakak mengenai keseluruhan acara, baik dari rangkaian acara dan juga pembicara pada hari ini? Oke, kalau misalkan berbicara tentang tanggapan dari bincang pemuda ini, tentu ini adalah suatu langkah yang bagus untuk senantiasa menstimulan apa yang menjadi awareness daripada pemuda hari ini. Karena tentunya apa yang menjadi kebobrokan hari ini, apa yang menjadi suatu maraknya kejahatan hari ini, itu bukan banyaknya orang jahat, tapi banyak orang yang baik tapi diam gitu. Memutuskan untuk apatis, memutuskan untuk diam di rumah aja, memutuskan untuk main HP aja tanpa kita membaca apa yang menjadi kondisi kestabilan sosial hari ini. Jadi memang ini sangat bagus guna ya tadi meningkatkan awareness terhadap sosial, politik, lingkungan, hukum, tentunya apa yang menjadi suatu sentris gitu di dalam kalangan aktivitas sosial hari ini. Nah,
Saya sangat senang sekali tentunya kalau misalkan berbicara tentang kesannya. Saya sangat senang sekali bisa diundang terhadap Bincang Pemuda ini, karena ini adalah salah satu momentum bagi Lentera sendiri untuk senantiasa menyebarkan virus kebaikan, menyebarkan suatu wabah penyadaran. Guna apa? Guna akhirnya bisa menjadikan lentera-lentera yang lain juga gitu, yang menerangi kotanya sendiri juga, seperti itu kurang lebih. Baik, sebelumnya terima kasih Kak sudah bersedia untuk diwawancara pada hari ini. Baik pemirsa, saya Alesayati dan rekan saya Nur Aulia Solihah beserta tim Sekilas Nuansa yang bertugas melaporkan.